Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketemu lagi hari Jumat ini bersama Mary. Sebelumnya saya mau minta maaf karena harusnya materi ini tayang di Jumat yang kemarin, tapi karena materinya yang belum rampung, masih banyak hal yang harus saya pelajari. Baru hari ini, Jumat ini saya membagikannya kepada Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, Roh Kudus yang menolong saya, Bapak Ibu, ketika kami belajar tentang Yesus dan murid-muridnya. Kami boleh mendapatkan hal yang baru, rema yang baru, tugas yang baru, benar-benar yang Tuhan kasih buat kita, kita semua untuk melakukannya. Dan kami makin cinta Tuhan Yesus, boleh menerangi, menjangkau jiwa-jiwa teman-teman Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang ragu-ragu, dan makin menyemangati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Oke, materi ini adalah satu bagian dari satu seri lengkapnya Yesus adalah Allah. Sebelumnya kita udah ngobrol tentang Yesus pada waktu di penciptaan. Yesus membuat kedatangan Yesus. Jadi Yesus mau datang ke bumi ini udah dibuatkan, udah ada yang kasih tahu bagaimana Yesus dalam bentuk Allah ketika di Perjanjian Lama. Yesus bersama nabi-nabi pada saat itu di Perjanjian Lama ya. Yesus hakim dan hakim-hakim di Perjanjian Lama, dan Yesus dan raja-raja juga masih di Perjanjian Lama. Sekarang kita akan masuk ke Yesus dan murid-murid. Adapun materi ini saya melihatnya dari segi bahwa Yesus punya pekerjaan yang harus dilakukan di bumi ini, karena masa tugas Yesus itu sebentar, 2,5 tahun saja, dan kita harus melanjutkannya. Murid-murid, murid-murid juga cuma terbatas. Waktu murid-murid pertama Yesus yang 12 itu terbatas, kemudian dilanjutkan oleh jemaat-jemaat yang ditunjuk Allah untuk melanjutkan pekerjaan Yesus di bumi. Nah, jadi pada era masa Perjanjian Baru, setelah kita selesai masa raja-raja, masa hakim ya, masa nabi-nabi waktu itu. Tapi sebenarnya nabi-nabi masih ada di sini, cuman karena Alkitab selesai di penulisan Wahyu, walaupun karunia nabi tetap diberikan kepada kita saat ini, beberapa di bagian kita dikasih karunia nabi, tetapi kan tidak tercatat ya. Yang tercatat nabi-nabi itu hanya di kitab Alkitab, yang di Alkitab yang kita baca, dan saya hanya menemukannya di bagian Perjanjian Lama. Dan dibilang ada orang-orang kudus nabiah itu atau yang mendapat karunia nabi di Perjanjian Baru sedikit saja. Pada waktu Yesus, bayi Yesus atau anak-anak Yesus, anak Yesus kecil dibawa ke bait Allah, di situ ada seorang yang kudus hatinya, dibilang nabi, Simeon, sama siapa satu lagi, dia menubuatkan apa yang akan terjadi pada bayi Yesus yang menjadi besar nanti. Nah, pada era masa Perjanjian Baru ini dimulai pertama kali tentang kelahiran Yesus. Kita bisa baca di Matius 2, ada di Yohanes juga, ada di Lukas juga, ada di Yohanes juga ya. Dan kelahiran Yesus adalah momen gede banget yang adalah rencana Allah yang habis-habisan, saya bilang gitu, untuk menolong manusia mengerti, melakukan bagiannya, melakukan ketaatan firman. Nah, dan pekerjaan Yesus tidak sendiri, dia didampingi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebagai pembawa pesan kedatangan Mesias, juga
Yohanes Pembaptis yang membantu Yesus untuk melakukan pembaptisan air. Nah, Bapak Ibu teman-teman pasti ingat ketika waktu itu Yohanes Pembaptis merasa gak enak ya ketika harus membaptis Yesus. Dia tahu Yesus itu lebih tinggi, lebih mulia daripada dia. Tetapi Yesus bilang itu harus dikerjakan sesuai dengan rencana Allah. Semua rencana Allah harus dituntaskan. Dan selain Yohanes Pembaptis, Allah juga menunjuk orang-orang lain sebagai ayahnya, ayah daging dan ibu daging manusia untuk melindungi bayi Yesus. Walaupun bayi Yesus ini lahir bukan karena hubungan suami istri. Jadi bayi Yesus lahir adalah hasil pembuahan dari Roh Kudus yang ditanam ada di perut rahimnya Maria. Dan ketika itu Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf, mereka akhirnya sama-sama ditugaskan untuk menolong atau menyelesaikan tugas misi Yesus yang akan lahir ke bumi. Nah, selain mereka, Allah juga menugaskan orang-orang Majus, orang kudus, orang-orang Majus, orang-orang yang suka membaca firman, untuk melakukan konfirmasi ulang kepada Yusuf dan Maria, memberikan penegasan bahwa inilah raja yang ditunggu-tunggu, Yesus itu. Mereka datang dari tempat yang jauh dari timur kalau nggak salah, dan mereka hanya dituntun oleh sebuah bintang. Dan bagaimana juga Allah mengutus malaikat memberitahu Yusuf dan Maria apa saja harus dikerjakan sebagai orang tua dari bayi Yesus supaya mereka bayi Yesus selamat dari kejaran Raja Herodes. Nah, karena pada saat itu ketika Raja Herodes mendengar ada bayi Yesus yang lahir, Raja Herodes menjadi merasa tersaingi kedudukannya sebagai raja, dan dia berusaha mencari bayi Yesus untuk membunuhnya. Alhasil Raja Herodes membuat semua balita di bawah 2 tahun dibunuh di Yerusalem atau di Bethlehem pada saat itu semuanya. Oleh karena itu Allah menyuruh malaikat untuk memberi kabar supaya Yusuf dan Maria untuk bersembunyi di Mesir membawa bayi Yesus, dan mereka tinggal di sana sampai si Raja Herodes ini mati. Dan tentang apa yang dilakukan Yusuf dan Maria ini sebelumnya juga sudah diinformasikan, sudah diberitakan, dinubuatkan di Keluaran 13, Ulangan 4 ayat 20. Ini sama ceritanya, maaf ya. Bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir menggunakan Mesir, dan bayi Yesus kecil yang bersembunyi dari kejaran Herodes di Mesir. Dan soalan tentang Mesir ada banyak peristiwa juga yang terjadi ketika Abraham dan Sarah juga pernah mengungsi ke Mesir pada waktu ada bahaya kelaparan di tanah Negev, Kejadian 12. Kemudian di kitab Wahyu dikatakan
secara ilustratif di Wahyu 12 ayat 6 ada perempuan yang sedang mengandung dan siap melahirkan, lagi dikejar-kejar naga si bisa perempuan. Dan setelah melahirkan, Allah langsung mengambil bayi itu, si perempuan itu disembunyikan di padang gurun 1260 hari. Dan Mesir adalah area yang banyak padang pasirnya, padang gurunnya. Entah itu suatu kebetulan atau tidak, pasti apa yang dicatat oleh Alkitab sejarah itu memiliki runtutan peristiwa kronologis yang berkesinambungan, dan bahwa kelahiran Yesus, kedatangan Yesus itu sangat berkaitan erat dengan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dengan caranya, pola yang selalu berulang. Dan padang gurun juga menceritakan tentang suatu lingkungan pembentukan kita yang dibentuk untuk mengenal firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Kita dituduskan, dibersihkan, ditahirkan, dan terbiasa di dalam firman itu. Memang harus di padang gurun. Dan padang gurun juga menceritakan tentang pergumulan, kesulitan, kesukaran. Tapi Bapak Ibu, saya ajak teman-teman juga mengingat Tuhan bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Saat kita di dalam pencobaan, Allah yang memberikan kita hikmah, bagaimana kita dapat menyelesaikan dan menjadi pemenang di atas kesulitan itu. Oke, kita balik ke sini. Jadi era masa perjanjian baru mulai dari kelahiran Yesus, lalu sesuai dengan tradisi Yahudi, Yesus harus dibaptis umur berapa ya, 30 kalau nggak salah. Dia soalnya kan saya nganggapnya 3,5 tahun setelah dibaptis Yesus langsung masuk ke pencobaan di padang gurun, baru setelah itu Yesus baru memulai pekerjaan gedenya. Walaupun sebelumnya anak-anak Yesus masih anak-anak umur 12 tahun kalau nggak salah saya, sudah mulai melayani. Tapi catatan itu hanya sedikit di bait Allah. Bagaimana dia lebih memilih untuk tinggal mengajar orang-orang di bait Allah, sedangkan papa mamanya udah kembali pulang. Nah, itu yang terjadi. Yesus anak Allah itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis setelah 30 tahun ya. Dia pikirnya 30 tahun ya. Jadi untuk menjadi seorang pengikut Yesus, termasuk Yesus sendiri adalah firman Allah yang menjadi manusia, harus dibaptis. Jadi kita nggak bisa lewatin prosesi baptis, harus dibaptis. Dan baptisnya ya memang waktu itu Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, tapi dengan air juga menunjukkan satu yang bersifat simbolis. Nah, ketika tempat-tempat tinggal area kita, orang-orang percaya gak punya air mungkin untuk sumber air, ada banyak materi yang bisa digunakan para hamba-hamba Tuhan saat ini untuk dibaptis. Dan terpenting di hal ini adalah yang melakukan pembaptisan itu adalah orang yang ditunjuk seperti Allah menunjuk Yohanes Pembaptis, bukan sembarang orang. Dan dia memiliki kuasa karunia dari Allah, dan dia tahu apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara membaptisnya, materi apa yang digunakannya. Jadi kita harus yakin, nggak usahlah orang yang melakukan pembaptisan itu
adalah orang yang ditunjuk Allah. Nah, setelah proses baptis, Yesus masuk ke pencobaan di padang gurun. Di sana Yesus harus puasa. Bukan karena dia harus puasa, tapi memang terpaksa puasa. Di sana nggak ada siapapun, cuma ada malaikat-malaikat dan burung-burung mungkin. Selama 40 hari dengan 3 kali ada pencobaan iblis ya, yang menggoda ketika Yesus mulai lapar. Iblis godain di Yesus, kenapa nggak pakai firman supaya batu bisa jadi jadi roti, katanya, biar bisa makan. Itu yang iblis gunakan menggoda Yesus, dan itu juga yang iblis gunakan untuk menggoda orang-orang percaya. Bapak Ibu, teman-teman, kita juga adalah orang-orang percaya yang hidup di atas firman, melakukan ketaatan firman, memperkatakan firman, memiliki iman, dan kita jadi pendoa. Dan dengan godaan yang sama, iblis mulai menggoda orang-orang percaya, termasuk Bapak Ibu dan teman-teman. Kenapa kita tidak berdoa minta mujizat, melakukan mujizat, batu menjadi roti? Ada saat kita dalam kesulitan, kita berdoa dan kita menganggap seolah-olah setelah kita berdoa pergumulan kita harus langsung terjawab, batu yang menjadi roti. Dan itu ya seringkali untuk orang percaya ya tidak memiliki jam terbang atau tidak terasah ya, seringkali merasa kecewa karena doa nggak dijawab, karena udah banyak berdoa itu kan termasuk memperkatakan firman gitu ya, juga dalam doa, tapi kenapa ini batunya nggak jadi roti? Kenapa doa saya nggak dijawab? Terus persoalan kedua, Yesus digodain lagi dengan pencobaan Yesus. Percobaan kedua apa ya? Saya lupa ya. Yesus pencobaan pencobaan yang kedua adalah pencobaan kedua iblis membawa Yesus ke atas ke atas gunungan Bait Allah di Matius 4 ya, ayat 5. Iblis bilang dia udah bawa Yesus ke gunungan Bait Allah, dan iblis bilang kepada Yesus, suruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya supaya malaikat-malaikat menolong Yesus, menjadi Yesus. Ini juga yang
Godaan ini yang juga menggoda para orang percaya, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Ketika kita memiliki karunia-karunia roh, pengharapan dari Allah itu, kita seperti digodain ya, untuk menggunakan karunia-karunia itu untuk sesuatu yang bukan memuliakan Allah. Misalnya hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang dikasih karunia untuk bernubuat, nah, berkata-kata dengan hikmat, dan mereka ada yang tergoda atau memiliki karunia untuk bermain musik atau apapun ya, atau menyampaikan firman seperti saya, mereka digoda untuk membuat sesuatu yang menjadi sesuatu yang menguntungkan si pembawa pesan itu, mendemonstrasikan karunia hanya untuk mendapatkan keuntungan dalam tanda kutip dirinya sendiri. Nah, ini pun adalah godaan yang kedua. Makanya dibilang iblis menyuruh Yesus menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, lalu minta si malaikat-malaikat nolongin. Itu tidak benar. Dan pencobaan ketiga ketika di atas gunung kemuliaan Yesus dikasih lihat, dan iblis meminta Yesus untuk menyembah dia supaya semua kemuliaan itu dikasih kepada Yesus. Ini sungguh juga ini ya, iblis ini nggak tahu diri ya. Karena kenapa iblis bisa mencobai seperti ini? Karena dia tahu pada saat itu walaupun Yesus dia juga adalah Tuhan, dia juga adalah Allah 100%, tapi dia juga adalah manusia. Saat itu Yesus memiliki keterbatasan. Yesus nggak bisa terbang waktu itu, kan dia baru selesai pembaptisan, kan ini masih dalam masa percobaan ya kan, masa padang gurun, jadi belum bisa digunakan. Jadi iblis tuh menggoda Yesus. Terus pencobaan yang sama buat kita hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan yang orang-orang percaya, kita yang mungkin udah dikasih urapan ya segala macamnya, dan mungkin kita adalah hamba Tuhan yang sudah melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan di rumah Tuhan, tapi ternyata kehidupan kita mungkin kita masih dihadapkan dengan keterbatasan fisik, misalnya ekonomi ya atau lain sebagainya. Lalu iblis datang menggoda kita, ini aku mau kasih semua uang, semua kekuasaan misalnya di ketenaran gitu ya, asal kamu mau menyembah saya. Ironis kan? Tapi kalau kita tahu, karena Yesus tahu langsung, Yesus bilang enyahlah kau gitu kan, kita hanya boleh menyembah Allah. Yesus tahu posisinya, tapi kita hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, manusia nih, kadang-kadang di dalam pergumulan yang sangat berat, kita itu sering mengalami apa yang namanya tekanan yang menggoyahkan iman. Apa yang harus kita pilih? Itu yang juga terjadi sama saya, dan oleh karena itu semua orang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan mau nggak mau harus melekat banget di sana.
firman Tuhan Yesus. Jadi di sepanjang kehidupan kita penuh dengan pencobaan di padang gurun. Lalu setelah Yesus selesai dengan pencobaan itu, Tuhan Yesus baru mulai pekerjaan pelayanannya. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat itu di Galilea. Ini yang saya dapat ya dari Alkitab. Kemudian setelah dia mengajar, banyak orang mau ikut Yesus. Ada banyak pekerjaan Yesus. Lalu Yesus harus memanggil dan banyak jemaat-jemaat yang ikut. Nah, harus memanggil murid-murid untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jadi Yesus membagi tugasnya. Ketika dibagi waktu itu, selain mengajar, Yesus mulai melakukan kegiatan lain lagi, menyembuhkan orang sakit hanya dengan berdoa. Dan murid-murid diajarkan berdoa. Tapi pada saat itu ternyata murid-murid belum berhasil. Jangan ada yang tanya murid-murid, katanya siapa yang lebih besar gitu ya. Kenapa kita nggak bisa berdoa tapi kita nggak bisa nangkep roh jahat? Ada seorang jemaat gitu ngomongin, karena imannya belum kuat, nggak ada fondasinya gitu. Ikut Yesus sudah terus. Selain itu juga si murid-murid dalam pembentukan pencobaan padang gurun. Tadi ingat ya, 3 pencobaan tadi, ubah roti dan batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, untuk untuk ditolong malaikat, mempertunjukkan kuasa Allah, tontonan mujizat. Kemudian dihadapkan dengan ketenaran instan saya pakai ya, supaya buru-buru banyak orang yang kenal sama dia, banyak orang mau ikut dia gitu. Makin banyak, makin enak kan, makin bagus. Ini adalah pencobaan yang selalu menghantui, mengikuti kita orang percaya. Selagi kita juga punya tugas, Yesus bilang kita kan harus melanjutkan pekerjaan Yesus untuk mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Kita berdoa bagi orang-orang itu, mengajar firman Tuhan. Terus kita juga kadang-kadang Yesus ada kalanya juga mempertunjukkan kuasanya. Bagaimana Yesus mulai membuat angin ribut menjadi tenang ketika dia ada di kapal. Bagaimana juga Yesus harus selalu memiliki belas kasihan sama orang-orang. Walaupun orang-orang yang mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajarannya gak selalu tulus hatinya, beneran gitu. Aku pengen ikut Yesus hanya mencari keuntungan daging ya. Nah, tapi Yesus tetap berbelas kasihan. Nah, ada yang harga yang sangat mahal ketika Yesus memanggil dan menunjuk. Yesus memanggil dan menunjuk. Yesus gak pernah maksain, harus mengikuti dia 100%. Karena dia tahu ada harga yang harus dibayar. Dari 12 orang murid Yesus, ada satu murid namanya Yudas Iskariot. Dia gagal. Walaupun dia udah ngikutin Yesus 3,5 tahun, tapi dia mengakhirinya dengan sebagai yang menjual Yesus ke orang-orang Farisi dengan 30 keping perak. Dan dia mengakhiri hidupnya
merasa menyesal ya. Dan selain itu penganiayaan. Jadi harga mengikut Yesus jangan jatuh dari 3 pencobaan tadi. 3 pencobaan di padang gurun, mengubah batu menjadi roti, cobaan untuk menunjukkan karunia yang dari Allah yang udah kita dapatkan, untuk supaya kita dapat keuntungan daging fisik, atau dalam pergumulan kita diuji iman kita, apakah masih mau tetap menyembah Yesus Allah kita, atau kita menyerah dan kita mulai masuk ke dunia ini. Nah, lalu terakhir penganiayaan. 3 hal itu beres, ada penganiayaan. Ikut Yesus, udah taat, udah melakukan segala hal yang Tuhan Yesus suruh, melakukan pekerjaannya, dan ternyata dari banyak orang yang kita layanin, yang Yesus juga layanin, ada orang-orang, sekelompok orang yang gak suka, dan dia gak suka pekerjaan Yesus ini diteruskan. Yang gak suka siapa? Iblis. Ya, iblis gak suka pekerjaan yang kita lakukan, sehingga iblis memprovokasi orang-orang yang tidak kuat iman, tidak memiliki iman, tidak kenal Tuhan Yesus, untuk menganiaya secara fisik, secara non fisik, mungkin perasaan, nilai diri, sesuatu yang mengganggu di hati nurani, di pikiran kita, pemahaman. Nah, ini terus terjadi penganiayaan non fisik ataupun fisik. Banyak kita akan melihat banyak untuk Yesus menjadi martir nanti di slide-slide berikutnya. Tidak mudah, harus bayar harga mengikut Yesus. Kenapa harus demikian? Ada harga dan penganiayaan, karena ada pemisahan. Yesus ingin memisahkan mana lalang, mana gandum, mana domba, mana kambing. Nah, pada akhirnya ini dia, kalau Bapak Ibu mengikuti, Yesus akan datang yang berubah. Sebelum dia datang akan ada aniaya gede. Sebelum aniaya gede datang, Tuhan Yesus mau menolong, mengevakuasi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ini, supaya nggak masuk dalam kesesatan itu. Dan itulah Yesus membuat pemisahan. Dan di Yohanes 10, jadi Yesus ingin semua orang percaya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita menjadi kudus tahir, dimurnikan. Dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah Yesus, firman Tuhan. Gak bisa digantikan, ditambah atau apapun. Lihat Alkitab. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Jadi ini misalnya Yesus. Ini Yesus ya. Ini Yesus adalah pintu. Jadi di balik pintu ini ada domba-domba yang sudah ada di dalam komunitas Yesus. Dan orang-orang yang belum mengenal adalah domba-domba di luar. Supaya bisa masuk komunitas ini, kita harus mengenal Yesus, tadi dibaptis, bayar harga, ada penganiayaan,
Lalu setelah kita masuk ya dalam komunitas Yesus, dan di sana kita akan menemukan padang rumput, kita akan menemukan satu namanya tempat istirahat di dalam Yesus, dan kutip ya, hidup yang kekal. Oke, makanya ikut Yesus ada harganya dan penganiayaan fisik dan non fisik. Nah, seperti tadi bilang, Yesus mulai memanggil menunjuk 12 murid awalnya. Saya baca mulai pertama dari Galilea. Yesus itu habis kerjain tugasnya di Bait Allah di Galilea. Dia ketemu 4 murid pertama. Petrus, namanya Simon, namanya Petrus, Andreas, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. 4 orang dulu. Kemudian melanjutkan perjalanannya, Yesus di Kapernaum ketemu lagi Matius. Dia seorang pemungut cukai. Walaupun pemungut cukai ya, orang yang berdosa, Tuhan pakai dia dibentuk untuk jadi murid Yesus. Dan ketika murid-murid ini sudah ditunjuk, Tuhan Yesus memberikan kuasanya kepada murid-murid supaya bisa mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mungkin ada murid-murid yang udah bisa melakukannya, mungkin ada murid-murid juga yang belum. Itu halnya kenapa waktu itu dibilang, karena iman mereka melakukannya ketika mereka berdoa, melakukan doa untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, dengan imannya nggak teguh. Jadi sambil doa jadinya mikir gitu ya, benar nggak ya, sembuh nggak deh? Itu menggoncangkan. Dan kedua, soal melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, semuanya adalah dari Tuhan. Kita itu hanya ditugaskan, murid-murid hanya ditugaskan untuk berdoa dan memperkatakan firman, mengajarkan tentang Yesus. Setelah dari 5 yang itu, Tuhan Yesus panggil lagi 7 lagi, sehingga totalnya ada 12, termasuk Yudas Iskariot. Nah, dari 12 ini, ketika Tuhan Yesus berada di akhir masa tugas pelayanannya, Yudas Iskariot tadi di awal saya katakan menjual Yesus. Nah, sanggup dia imannya setia sama Yesus. Dia menjual Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap. Bagaimana dengan 11 lainnya sembunyi? Gak ada satupun yang menolong Yesus. Petrus sendiri juga tidak mengakui Yesus 3 kali. Yang 3 ayam berkokok 3 kali, seekor ayam berkokok 3 kali di pagi hari. Semua orang takut, murid-murid semua takut. Imannya digoncangin sedemikian rupa. Tadi kan penganiayaan. Kalau fondasi kita nggak kuat, ketika penganiayaan terjadi, kita mau kemana? Pada saat itu, ketika Yesus ditangkap, nggak satupun orang murid-murid menolong Yesus. Bagaimana dengan orang-orang yang 4.000, 5.000, puluhan ribu mendengar Yesus berdoa pada waktu di khotbah di bukit? Waktu khotbah di mana lagi ya? Kemana orang-orang itu? Gak ada, takut. Mereka cuma mau dengar firman, tapi takut untuk melakukannya. Bahkan orang gila di Gerasa juga nggak muncul waktu itu ya. Gak ada yang nolongin Yesus. Apa ya?
mengikuti pengajarannya, menikmati mujizat kesembuhannya. Nggak ada satupun yang nolong Yesus ketika Yesus ya mengalami suatu ya misi terakhir. Tapi memang itu ya terlepas dari hal tidak ada yang menolong karena takut. Bahkan Yesus bilang sama siapa, Pontius Pilatus, kamu juga nggak berhak nolong saya karena apa yang menjadi rencana Allah harus digenapi. Banyak orang yang menikmati pelayanan kuasa Yesus, bukan cuma 12 ini. Murid-murid Yesus sudah puluhan ribu. Kan ada Tuhan Yesus dari mujizat 5 roti 2 ikan ya, banyak banget, 4.000 orang, 55.000 orang. Itu kan langsung laki-lakinya doang, perempuan dan anak-anaknya belum dihitung. Gimana ya? Nah, selesai dari masa itu, Yesus harus disalib dan akhirnya Yesus naik lagi ke surga. Ada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus buat orang-orang kudus, buat murid-murid Yesus ini yang tugas tinggal 11 ya. Dan ada banyak orang lain, bukan 11 murid aja, tapi ada banyak orang dapat pencurahan Roh Kudus. Ini dikatakan di kisah para rasul 2 ayat 5 sampai 13. Itu ada banyak orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa dapat urapan Roh Kudus. Ketika mereka juga dapat urapan, dapat karunia-Nya, dan mereka mulai menjalankan kehidupan jemaat bergereja mula-mula. Dari sana pekerjaan Yesus terus berlanjut. Yesusnya udah nggak ada di bumi ini, udah balik ke surga. Tapi pekerjaan Yesus untuk memperkatakan firman, hidup di dalam firman, apa yang menjadi gagasan Allah ya untuk kehidupan di bumi ini harus tersampaikan. Nah, ada banyak hal yang harus disampaikan, dan banyak orang juga yang ditunjuk Yesus Allah melalui Roh Kudusnya untuk melakukan kegiatan pelayanan ini. Petrus Yohanes mulai melakukan penginjilan ke daerah-daerah lain, lalu penginjilan untuk orang Yunani, dipilihlah orang-orang Yahudi lain yang pintar bahasa Yunani. Terus tadi penganiayaan pertama dimulai Stefanus ya. Filipus dipanggil ke Samaria, Ethiopia. Lalu ada Paulus dan Barnabas di Antioquia. Jadi tentang Yesus harus tersampaikan kepada orang-orang lain selain Yahudi, ke bangsa Yunani, sampai kepada kita. Terus setelah tadi Stefanus menjadi martir pertama, kemudian ada Yakobus menjadi martir berikutnya. Terus berlanjut ada Paulus, Barnabas, nggak takut murid-muridnya yang lain. Paulus, Barnabas walaupun dengar ada banyak yang jadi martir, 2 orang, dia tetap melanjutkan pelayanan di kota-kota lainnya. Tuh di Yunani udah ditangkap, dipenjarain ya. Dan ada lagi Paulus dan suami istri Aquila, Priscilla di kota Korintus. Dan walaupun pemerintahan Romawi begitu membenci pengajaran Yesus, tapi perkataan firman ini harus disampaikan kepada Apolos Alexandria di Efesus, walaupun ujung-ujungnya mereka dipenjara. Dan ini si Paulus yang bertanya ya, makanya Paulus banyak banget bikin kitab. Di Kaisarea ada orang-orang Romawi di persidangan, orang pintar ceritanya, orang Yunani berdebat. Tapi
Itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan. Walaupun mereka tidak suka, mungkin mereka mencibir, tapi Paulus dan teman-temannya tetap melakukan, memberitahukannya. Walaupun mereka sudah melakukan banyak hal yang baik, tapi mereka juga tetap dimusuhin. Mereka tetap harus melakukannya. Lalu yang terjadi, semua murid-murid Yesus itu saat pencurahan di Kisah Para Rasul, Bapak Ibu boleh baca, ada 3.000 lagi jiwa. Itu murid-murid kayak misalnya Petrus dan Yohanes melakukan pekerjaan itu. Orang-orang jadi banyak sekali, jemaat-jemaat untuk mendengar rasul-rasul berajar, bersekutu, berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Yesus. Ini rasul-rasul juga, semua orang yang tunjuk dikasih pengurapan, dikasih karunia. Dia mengadakan mujizat dan banyak hal yang dilakukan. Dan ciri khasnya mereka bersekutu, berkumpul, berdoa, memecahkan roti, akan bersama dengan gembira, tulus hati, memuji Allah. Dan Tuhan sendiri yang menambah jumlah orang yang selamat. Jadi bukannya si rasul-rasul itu, tugasnya rasul itu hanya berdoa, mengajarkan firman, termasuk kita ya. Itu Tuhan sendiri yang menambah jumlah jemaat-jemaat di gereja kita. Dan sama seperti yang saya kerjakan hari ini, saya hanya berpikir supaya apa yang saya belajar ini saya bagikan, dan Bapak Ibu yang tergerak ingin tahu tentang Yesus, datang ke gereja terdekatmu ya, untuk menjadi jemaat. Nah, ini adalah seharusnya orang-orang percaya dalam Tuhan. Nah, ini adalah gambaran ideal yang Yesus mau, Tuhan Yesus suruh lakukan. Tapi ada Alexander Agung, dia adalah kerajaan Romawi pertama. Dia tergerak hatinya mau ikut Yesus, sampai dia menetapkan kekristenan masuk dalam kekaisaran. Dia menempatkan otoritas Paulus, keuskupan, lebih tinggi daripada kerajaan. Nah, ini merupakan benih yang tadi Paulus sudah ajarkan di depan Apolos, Alexandria itu ya. Kemudian ke orang-orang Romawi sana, banyak orang dimenangkan. Ada filsuf Yunani namanya Aristoteles juga. Tetapi ya memang di dalam mengikut Yesus harus sungguh, kita harus diterangi oleh Roh Kudus supaya yang kita tahu tentang Yesus itu sungguh-sungguh adalah yang benar, bukan satu pembenaran yang kita dapat dari diri kita sendiri, pengetahuan lama kita, bukan. Nah, ketika kita ada orang yang pengikut Yesus, yang mengajarkan firman, nah, akhirnya kaisar-kaisar ini, Alexander Agung dan penerusnya, menjadi kaisar-kaisar yang jahat. Walaupun dia bilang sudah menetapkan kekristenan dalam kekaisaran. Kegiatan membunuh orang, penganiayaan orang Kristen terus berlanjut. Nah, ini saya mengingat ada di Yeskiel 34 ayat 2 sampai 4. Seorang gembala yang jahat, dia bilang. Jadi gembala yang jahat itu hanya mengembalakan dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri.
Ya menikmati susu, bulu, dan gemuk lemak dari si domba-domba buat dirinya sendiri. Dia nggak mikirin orang lain, tidak menguatkan yang lemah seperti yang dilakukan para kaisar itu, tidak mengobati yang sakit, tidak membalut luka, tidak membawa pulang yang sesat, dan menginjak-injak orang lain dengan kekerasan dan kekejaman dengan otoritas yang dimiliki. Jadi dari Kekaisaran Romawi, ketika Kristenan masuk dalam kekaisaran, di sini muncul gembala-gembala jahat dan kita melihat banyak penindasan terjadi. Bagaimana sampai sekarang itu juga masih ada gembala-gembala yang jahat. Jadi tugas kita, orang percaya, Bapak Ibu dan saya juga sendiri, hanya bertugas untuk membagikan, mengajarkan tentang kebenaran firman, bukan untuk mengambil untung atau menikmati fasilitas ya dari orang-orang yang kita layani. Jadi setelah kita mengajak, apa upahnya? Dari Tuhan. Bagaimana Tuhan yang pelihara hidup kita. Itu. Nah, setelah masa-masa gereja ini yang muncul gembala-gembala jahat di Yeskiel 34 ayat 10, Tuhan bilang untuk gembala-gembala jahat itu Tuhan yang akan menjadi lawan dari gembala-gembala itu. Gembala-gembala yang jahat itu telah mengunci ya atau mengurung domba-dombanya, dan Tuhan membebaskan orang-orang itu. Makanya terjadi perang salib ya waktu itu. Dan ada gereja Katolik Katolik Roma yang dulu menindas karena merasa benar dan yang tidak sesuai dengan konsep mereka dianggap sesat gitu ya. Nah, Allah yang membebaskan domba-dombanya, Allah yang memberhentikan si gembala-gembala jahat itu supaya tidak lagi bertugas, dan supaya si domba-domba itu enggak jadi makanan terus-menerus bagi si gembala jahat. Nah, setelah dilepas, tadi kan yang aku adalah pintu kan, Tuhan sendiri yang mau jadi gembalanya. Karena tugas seorang gembala harus menguatkan yang lemah, mengobati yang sakit, membawa pulang yang tersesat, cari yang hilang. Nah, ini aku akan mencari domba-dombanya. Tuhan Yesus loh yang nambahin jemaat. Kita cuma disuruh mengajar doang, berdoa, melakukan pelayanan bagian kita saja. Tuhan yang menyelamatkan. Jadi ketika kita berdoa keselamatan jiwa bagi orang-orang yang kita doakan, ya kita harus penuh dengan keyakinan, dengan kesembuhan, ya. Tapi segala otoritas balik bagaimana doa itu akan terimplementasikan itu dari Tuhan sendiri. Allah yang sendiri yang akan mengembalakan domba-domba. Jadi kita sungguh-sungguh, Bapak Ibu, saya dalam Tuhan hanya bertugas mengajar, melakukan bagian tugas pelayanan kita. Apa yang menjadi bagian kita? Memang Allah mengangkat satu orang gembala, disebut dengan Daud. Daud menjadi raja tunas Isai yang akhirnya akar dari Yusuf, bapaknya bayi Yesus yang dititipin itu. Tapi sebenarnya saya boleh melihatnya
yang boleh kita lihat adalah Daud dari karakteristik yang dia punya, model gembala yang harus kita miliki. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang, dari Yesus naik ke surga, pekerjaan pelayanan tentang kebenaran tentang firman tentang Yesus terus berlanjut. Dulu gereja menjadi satu, tidak terbagi. Dan bagaimana ada apa? Dipercaya Tuhan Yesus itu menyelesaikan tugasnya pada tahun 33. Dan bagaimana doktrin tentang kebenaran firman Tuhan ini berubah-berubah. Ada susupan-susupan dari pemikiran manusia, tapi itu akan terus diperbaiki. Nah, kemudian pada tahun 1054 mulai terpecah. Ada gereja ortodok yang tidak berubah, tetap aja. Terus ada gereja Katolik Roma, dan ada Protestan, Martin Luther. Dan kita termasuk di daerah yang ini. Jadi ada gereja ortodok yang di timur, daerah timur, Anglikan dan segala. Anglikan di daerah timur kayak di Turki sana ada gereja-gereja ortodok. Terus ada ini gereja Katolik Roma tadi yang kaisar itu Alexander Agung. Kali ini Protestanisme kita, dan dari Protestantisme muncul banyak lagi denominasi. Bahkan dari gereja Roma sendiri ada lagi pecahannya, Anglican Communion, ya. Nah, di sini dari skema sederhana aja. Nah, lalu muncul dari kekristenan itu tuh muncul ya, ada Calvinis, Presbyterian, Kongregasional, Unitarian, Baptis, Christian Church, dan lain sebagainya. Terus juga ada aliran-aliran yang dibilang sesat. Nah, tapi kita harus gali ulang kenapa dia dibilang sesat. Nah, ini adalah timeline sejarah perjalanan gereja. Nah, di 1 Korintus 12 ayat 27 kita adalah tubuh Kristus. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang mendengarkan, adalah tubuh Kristus. Kita anggota dari tubuh Kristus untuk melakukan bagian pelayanan tadi, mengajarkan, melakukan tugas pelayanan, penginjilan, pelayanan jemaat tadi, memelihara jemaat, domba-domba Tuhannya. Dan ketika Allah Allah yang menetapkan orang-orang dalam jemaat untuk menjadi pelayan-pelayannya, itu ada rasul, ada nabi, ada pengajar. Di 1 Korintus 12 ayat 28 dibagi 3, ada rasul, nabi, dan pengajar. Mereka semua ada di gereja. Dan pengajar kita juga bisa ada di dalam rumah kita. Gereja itu adalah pribadi, rumah kita, keluarga kita, itu adalah gereja kecil kita juga. Nah, dan untuk jemaat-jemaat yang ditunjuk menjadi pelayan gembala bawahan dari Allah, kita itu dikasih karunia, banyak karunianya. Ada mujizat, kita dikasih otoritas, ada yang bisa nyembuhin orang. Jadi karena memang Allah yang melakukannya melalui doa orang itu. Kesembuhan, pelayanan jemaat, saya menghibur dari yang kesedihan,
memimpin, dan yang memimpin satu gereja, kata-kata dalam bahasa roh. Lalu di 1 Korintus 12 ayat 1-11 ini juga banyak lagi di atasnya ternyata karunia itu berkata-kata dengan hikmat. Jadi ya tadi kan ada, kita adalah tubuh Kristus kan. Tubuh kita kan ada banyak nih. Kalau berkata-kata dengan hikmat, apa yang harus dilakukan? Mata, pengetahuan, kepala, dan hati. Ada perut. Kenapa sih saya bilang perut? Ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Ya. Oke, berkata-kata dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan. Pikirannya, kepalanya, hatinya. Iman. Jadi kita harus melakukan segala ketekunan. Tangan sama kaki. Ketika kita berdoa dengan mulut harus melakukannya dengan tekun, tidak goyang. Menyembuhkan, mengadakan mujizat tadi, membuat, membedakan bermacam-macam roh. Nah, harus pakai ini juga ya dari Tuhan ya. Pakai mata sama hati, connect gitu. Kita sama roh kita sama Roh Kudus, koneksi. Kata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Banyak karunia yang inilah ketika Allah menunjuk jemaat menjadi gembala-gembala bawahannya. Nah, sampai kepada kesimpulan. Jadi, pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Allah meneruskan, menuntaskan, menyelesaikan pekerjaan Allah untuk menyelamatkan semua orang di bumi. Ini harus terus berlanjut. Termasuk pekerjaan kita juga, Bapak, Ibu, saya juga, teman-teman juga. Yang percaya firman Tuhan, sungguh harus. Allah adalah dalam pribadi Yesus itu menjadi gembala agung, mengepalai semua domba-dombanya. Jadi kita cuma tugasnya untuk mengajarkan, berdoa, melakukan pelayanan yang menjadi batasan kita. Terus Allah menunjuk, memperlengkapi jemaat yang menjadi gembala bawahan, termasuk saya dan Bapak Ibu di dalam keluarga kita, mungkin di dalam komunitas kecil kita, ya melakukan tugas pelayanan. Terus kita sebagai gereja-gereja untuk menjaring, ya memang apa yang saya lakukan ini adalah menjaring untuk Bapak Ibu, teman-teman yang masih ragu-ragu atau belum bergereja atau baru mengenal Tuhan Yesus. Jangan tunda, cari Yesus, hubungi gereja yang terdekat, supaya ini kan tangan Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja untuk mencari, menyelamatkan, menyembuhkan, membawa pulang semua domba yang dilepaskan dari gembala-gembala yang jahat. Kita hanya kasih tahu, ini ada Tuhan Yesus gitu. Ayo bertobat. Kemana? Cari gereja terdekat, tempat Bapak Ibu, teman-teman berada. Sekian materi ini. Minggu depan, Jumat, kita akan masuk ke Yesus dan natur Allah pada masa perjanjian baru. Dan sampai saat ini kita akan berdoa. Roh Kudus yang Maha Baik, Bapa Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menjadi bagian dari rencana besar Allah di dalam kehidupan ini. Terima kasih Kau yang memberikan kami kesempatan untuk boleh mengenal firman. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu sabar kami masih boleh mendapat pengampunan-Mu dan kami mendapat karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengandalkan Engkau saja. Saya berdoa buat Bapak Ibu yang baru mengenal Yesus, yang baru kenal Yesus. Berdoa dalam hatimu, buka hatimu, pikiran. Undang Yesus di dalam hati saat ini. Jadikan Yesus adalah penyelamat jiwamu.
Jadikan Yesus nahkoda kehidupan. Biarkan Roh Kudus beracara, berkehendak di dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, dalam keinginanmu. Raih apa yang Tuhan sudah tetapkan. Minta ampun. Kalau mau meraih janji Tuhan, pengenapan Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan, mengampuni dosa-dosa saya yang lama, dan menjadikan saya anak-anak. Dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman. Haleluya. Amin. Oke, kita akan kembali lagi kepada materi selanjutnya buat Bapak Ibu yang tergerak untuk mencari kebenaran firman lagi, menemukan Yesus, segera hubungi gereja-gereja yang ada di sekitarmu saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.